Di video saya yang berjudul, Al-Quran Membenarkan Kitab Taurat dan Injil, sudah dijelaskan bahwa ajaran Muhammad yang sesungguhnya adalah Taurat dan Injil dalam bahasa Arab. Tidak ada ajaran lain selain itu, dengan dalil utama Surah Al-An'am ayat 92, Surah Al-Ahqaf ayat 12, Surah As-Syura ayat 7, Surah Yunus ayat 94, dan beberapa ayat yang akan saya bahas di video ini. Perintah Al-Quran supaya beriman kepada Taurat dan Injil. Muhammad di masanya hanya mengajarkan Taurat dan Injil. Ayat-ayat di luar dari Taurat dan Injil patut dipertanyakan dari mana sumbernya, sebab Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Dan Muhammad pun tidak menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, sebab Taurat dan Injil tidak mengenal sosok tersebut. Muhammad sendiri ditolak berdakwah di Mekah karena dia menyampaikan Taurat dan Injil, sedangkan orang Mekah beribadah ke Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Oleh karena itu ia hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Di Quran Surah Al-An'am ayat 90 dikatakan demikian. Mereka itulah para nabi sebelumnya yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Petunjuk mereka yang dimaksud adalah Taurat, Zabur dan Injil, bukan Al-Quran versi sekarang, dan bukan hadis, qiyas, ijma ulama, kitab kuning, dan lain-lain, yang dijadikan sebagai sumber hukum agama Islam saat ini. Dari Surah Al-An'am ayat 90, 92, Surah Al-Ahqaf ayat 12, Surah As-Syura ayat 7, Surah Yunus ayat 94 dan yang lain, seharusnya umat Islam beriman kepada Taurat dan Injil, bukan beriman kepada kitab-kitab selain Taurat dan Injil. Muhammad tidak beriman kepada Tuhan negeri Mekah. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat ini mengakui jika Muhammad beriman kepada Allah para nabi sebelumnya yang menurunkan Taurat dan Injil. Tuhan ahli kitab adalah Allah yang menyatakan diri kepada Bani Israel atau Yerusalem yang bernama YHWH. Dialah Allah yang mengutus Musa dan para nabi dari Bani Israel dan dia berfirman langsung. Lalu, siapa Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang disebut di Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3? Apakah dia yang mengutus Musa dan yang menurunkan Taurat dan Injil? Jelas tidak. Pribadi yang disembah di Ka'bah tidak dikenal di dalam Taurat dan Injil, dan sosok tersebut tidak mengenal siapa Isa, karena menganggap Isa diciptakan Allah sama seperti penciptaan Adam, padahal Isa adalah roh dari Allah dan firman-Nya. Muhammad sendiri mengajarkan Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah melalui Bani Israel, yang tidak ada hubungannya dengan Ka'bah yang jelas-jelas berisikan patung-patung berhala bangsa Quraisy. Kalau seandainya Muhammad memuliakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah dan berdakwah atas nama Tuhan tersebut, tidak masuk akal orang-orang Mekah menolak Muhammad, dan tidak logis pula Muhammad meninggalkan Mekah lalu hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Muhammad sendiri ditolak berdakwah di Mekah, tentu karena tidak seiman, lalu ia hijrah ke Madinah, dan di Madinah ia mendirikan masjid dengan berkiblat ke Yerusalem sebab Muhammad menyebarkan Taurat dan Injil dan beriman kepada Allah Yerusalem. Sejarah pun membuktikan jika masjid-masjid di abad pertama tahun Hijriah, kiblatnya bukan ke Mekah, tetapi lebih condong ke Yerusalem. Menfitnah Injil sudah palsu adalah karena sudah murtad. Ayat-ayat yang digunakan umat Islam sebagai dasar untuk menuduh Taurat dan Injil telah diubah adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 13-14. Mari kita lihat ayatnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 13-14 mengatakan demikian. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu, mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan,
sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya, kami orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 14. Kalau kedua ayat tadi dipahami secara baik, ayat itu ditujukan kepada mereka yang zalim, bukan kepada orang-orang yang alim atau pendeta-pendetanya atau tentang kitabnya. Mari kita lihat bagaimana pernyataan ayat-ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 44, ayat 48 dan Quran Surah Yunus ayat 94 tentang kitab Taurat dan Injil berikut ini. Quran Surah Al-Maidah ayat 44 berkata demikian. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Allah telah memerintahkan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka untuk memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berkata demikian. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, dan seterusnya. Ayat ini telah mengatakan bahwa Allah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, sehingga mereka yang mengatakan Injil telah berubah adalah orang-orang zalim. Quran Surah Yunus ayat 94 berkata, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ayat ini muncul di masa Muhammad, yaitu antara tahun 610 sampai 632 Masehi. Dan di dalam ayat itu Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Siapa mereka yang membaca kitab sebelumnya itu, dan kitab yang mana yang dimaksud kalau Taurat dan Injil sudah dipalsukan oleh Paulus? Apakah mungkin ada perubahan kitab Injil setelah itu, sedangkan di abad keempat Masehi saja sudah ada ribuan salinan kitab Injil tersebar di banyak gereja di berbagai daerah? Jika salah satu kitab diubah, apakah seluruh kitab yang lain dapat berubah sendiri? Dan jika Muhammad diperintahkan bertanya kepada pembaca kitab tentang apa yang diturunkan kepadanya, tentulah ayat-ayat Al-Quran tersebut terkandung di kitab Taurat dan Injil. Lalu bagaimana dengan surat Al-Jin, Al-Lahab, Al-Quraisy, Al-Fil, tentang Ka'bah dan Tuhan negeri Mekah, dan sebagainya yang tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil? Dari mana ayat-ayat ini berasal? Jadi sangat jelas kelihatan jika tuduhan ayat-ayat Injil telah dipalsukan berasal dari pribadi lain, yang ingin agar mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil yang sesungguhnya menjadi ragu dan meninggalkannya, dan mereka digiring untuk beriman kepada sesembahan mereka, yaitu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Isi Al-Quran yang asli terkandung di kitab Taurat dan Injil. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196-197. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Ayat ini membuktikan jika isi Al-Quran yang sesungguhnya terkandung di kitab-kitab terdahulu, dan para ulama Bani Israel mengetahuinya. Tetapi faktanya,
Al-Quran berisi surat Al-Jin, Al-Lahab, Al-Quraisy, Al-Fil, tentang Ka'bah dan Tuhan negeri Mekah, tentang kisah Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, tentang Isra Mi'raj, tentang perubahan kiblat dan sebagainya yang sama sekali tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil. Oleh karena itu, dari mana ayat-ayat Al-Quran tersebut berasal? Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Ada banyak ayat Al-Quran yang mengkafir-kafirkan Yahudi dan Nasrani, memusuhi mereka dan menuduh Taurat dan Injil telah berubah. Dan ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang tidak diajarkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Apakah mungkin mereka akan mengimani Al-Quran yang membenci mereka dan menyembah Tuhan yang tidak dikenal? Jika tidak, ayat-ayat Al-Quran yang mengkafir-kafirkan mereka tersebut berasal dari mana? Orang yang kafir mengkafir-kafirkan umat Kristen. Umat Islam biasanya akan mengkafir-kafirkan ahli kitab atau Kristen dengan dalil Quran Surah Al-Maidah ayat 17, 72, dan Quran Surah At-Taubah ayat 30, dan beberapa ayat-ayat yang lain. Pertanyaan: apakah Quran Surah Al-Maidah ayat 17, 72, dan Quran Surah At-Taubah ayat 30 ini dalam rangka membenarkan Taurat dan Injil? Apakah Quran Surah Al-Maidah ayat 17, 72, dan Quran Surah At-Taubah ayat 30 ini terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil? Jika tidak, ayat-ayat Al-Quran tersebut berasal dari mana? Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 171, Quran Surah Ali Imran ayat 45 dan Quran Surah Ali Imran ayat 39 sudah dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 171, Quran Surah At-Tahrim ayat 12 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 91 sudah dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah roh dari Allah. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 47 dan Quran Surah Maryam ayat 20 sudah dikatakan bahwa Isa Al-Masih bukan keturunan manusia dan bukan dari tanah seperti Adam. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 45 sudah dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dalam Quran Surah As-Zukhruf ayat 61 sudah dikatakan bahwa Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, dan pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Sudah disebutkan jika Isa bukan keturunan manusia, tetapi ia berasal dari roh Allah dan ia seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Umat Islam pakai logika apa, atau mabuk karena apa, sehingga masih mengatakan jika Isa hanya manusia biasa, bahkan di akhir zaman Isa hanya sebagai umat Muhammad? Dan pada Quran Surah An-Nisa ayat 172 sudah dikatakan, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Al-Masih dikatakan sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah adalah karena Isa adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang menjadi manusia. Dan pada ayat ini ada kalimat, barang siapa yang enggan dari menyembahnya, kata ganti miliknya adalah Isa itu sendiri. Dengan demikian Isa adalah pribadi yang harus disembah. Dan pada Quran Surah Ali Imran ayat 55 sudah dikatakan, ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat, kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Mereka yang mengikuti Isa dan tentu memanggil Isa sebagai Tuhan, dan ternyata mereka ini lebih mulia dari orang-orang kafir hingga hari kiamat. Sedangkan umat Islam yang menolak Isa adalah Tuhan dan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah justru menurut Quran Surat Maryam ayat 71 disebut mendatangi neraka.
Tetapi umat Islam akan membela diri dengan menunjukkan ayat 72, karena di ayat tersebut dikatakan seperti berikut ini. Quran Surah Maryam ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Pertanyaan: apakah umat Islam bertakwa kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat dan Injil yang diperintahkan oleh Al-Quran di Quran Surah Al-An'am ayat 90? Apakah umat Islam mengakui Isa Al-Masih sebagai firman Allah, Rohullah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, seorang yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat dan jalan yang lurus seperti yang diajarkan Al-Quran? Faktanya adalah demikian. Umat Islam hanya diajarkan untuk menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab, sedangkan sumber hukum agama Islam diambil dari hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, kitab tafsir Al-Quran dan kitab kuning. Sementara jin takjub dan beriman kepada Al-Quran, bukan kepada hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, kitab tafsir Al-Quran, dan kitab kuning. Akibatnya, umat Islam meyakini Isa hanya manusia biasa, di akhir zaman akan menjadi pengikut Muhammad, naik haji lalu meninggal. Sedangkan jin yang beriman kepada Al-Quran akan mengerti jika Isa Al-Masih adalah firman Allah, Rohullah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, umat Islam akan masuk neraka karena menyangkal perintah Al-Quran tetapi beriman kepada hadis dan kitab-kitab para ulama, sedangkan jin akan masuk sorga dan mendapat bidadari, karena jin hanya beriman kepada Al-Quran. Dan umat Islam telah menyekutukan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil dengan Tuhan negeri Mekah, ilah sesembahan Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan, menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Jika umat Islam hanya mengikuti perintah manusia, hadis, qiyas, ijma ulama, kitab kuning, dan lain-lain, tetapi mengesampingkan kitab-kitab Allah yaitu Taurat dan Injil, apakah Anda dapat dikatakan bertakwa kepada Allah? Taurat dan Injil mengajarkan mengusir roh-roh jahat, jin-jin atau setan, tetapi ajaran Islam yang sekarang justru menjadikan jin sebagai teman seiman. Bukankah ini tindakan yang melawan perintah Tuhan? Oleh karena itu Al-Quran yang dimaksud oleh Muhammad sudah tidak sama dengan Al-Quran yang ada sekarang. Al-Quran sudah mengatakan supaya mengikuti perintah mereka, yaitu Taurat dan Injil, tetapi umat Islam justru mengabaikan perintah ini. Jadi sangat jelas jika Al-Quran yang sekarang beserta pribadi yang disembah sudah tidak sama dengan yang diajarkan oleh Muhammad.